Pemirsa masih bersama kami dalam Berita Banjarmasin. Bagi Anda yang baru bergabung, berikut Berita Banjarmasin utama hari ini. Napi yang kabur dari lapas kelas 2A Banjarmasin belum juga ditemukan. Anggota DPRD Banjarmasin dilaporkan Organda Kalsel ke Partai Golkar. SD Sungai Miai 8 Banjarmasin rusak parah. Sudah lebih dari 2 pekan, narapidana napi yang melarikan diri atau kabur dari lembaga pemasrakatan lapas kelas 2A Banjarmasin belum juga ditemukan. Napi bernama Ipu Hadi warga Palangkaraya, Kalimantan Tengah tersebut kabur pada 23 Juli lalu saat membersihkan halaman lapas. Kakanwil Kemenkumham Kalsel Lilik Sujandi mengatakan kaburnya Ipu Hadi diduga karena istrinya minta cerai. Pihaknya masih melakukan pendekatan kepada keluarga agar Ipu Hadi menyerahkan diri dan menjalani sisa masa hukumannya. Jadi dia sudah bekerja itu lebih dari 3 bulan bekerja di halaman lapas. Nah, kenapa dia melarikan diri? Salah satu asesmen kita karena kemungkinan istrinya itu meminta cerai, sehingga ada kekalutan gitu. Sehingga cara pendekatan kita nanti adalah tentu melalui keluarganya. Jadi sekali lagi ini memenuhi syarat asimilasinya, ya. Jadi kasusnya pun juga memenuhi syarat untuk diasimilasikan. Hanya persoalan yang membuat dia panik sehingga dia mencoba mencari istrinya. Nah, kita kerjasama dengan keluarganya nanti, mudah-mudahan nanti dalam waktu dekat yang bersangkutan menyadari kita bisa menangkap dan mengembalikan melaksanakan kewajiban pidana. Ipu Hadi merupakan terpidana kasus pencurian dengan sisa masa tahanan 5 bulan 9 hari. Dari Banjarmasin, Lutfi Darlan dan Fudael melaporkan. Sebenarnya sebelum kita mengajukan permohonan, Organisasi Angkutan Darat Organda Kalimantan Selatan melaporkan Sukrowardi ke gedung Partai Golkar di Banjarmasin Rabu pagi. Jadi mereka hanya melaksanakan saja. Mereka meminta pengurus Partai Golkar memberi teguran kepada Sukrowardi. Salah satu kader Golkar yang juga merupakan legislator itu diduga berbuat tidak pantas sebagai wakil rakyat. Beberapa pekan lalu, Sukrowardi ikut demonstrasi bersama sopir truk di bawah naungan organisasi Alfi Ilfa. Pihak Organda keberatan dengan unjuk rasa itu karena meminta subsidi BBM solar dicabut. tindak sesuai aturan yang ada. Tidak cuma dari kami, ya sekedar memberikan masukan aja. Apa yang dilakukan oleh partai juga kita tidak punya hak untuk intervensi. Cuma mungkin dari rekan-rekan kami punya hak private, dan seandainya dari mahkamah partai, bukan mahkamah partai, dari partai, dari apa, kalau sampai ini nanti lolos tidak ada sanksi, mungkin secara private kita bisa para sopir mengajukan gugatan perdata atau apa kepada umum tersebut. Itu semua serba mungkin. Lembaga Partai Golkar sendiri kan sekarang ada mahkamah partai, jadi kita juga tidak bisa membuat sebuah keputusan yang berimplikasi terhadap perbuatan yang justru nanti merupakan tindakan yang salah di dalam keputusan itu, karena ada mahkamah partai yang merupakan lembaga pengadilan kalau kita di dalam membuat sebuah kesalahan di dalam mengambil sebuah keputusan. Nah, oleh sebab itu segala aspirasi yang mereka sampaikan kita tampung, nanti akan kita pelajari, kita evaluasi, dan bahkan kita meminta kepada lembaga hukum yang ada di partai untuk melakukan kajian-kajian terkait dengan tindakan yang dilakukan atas ucapan anggota DPRD tersebut.
Pengurus Partai Golkar akan menindaklanjuti laporan Organda Kalsel. Dari Banjarmasin, Lutfi Darlan dan Hafiz Arahman melaporkan. Beberapa hari lalu warga Gang 11 Kuripan Banjarmasin Timur mengeluhkan jalan sering terendam. Jalan itu tidak pernah kering sejak beberapa bulan lalu. Jika hujan turun maupun air sungai sedang pasang, air yang merendam jalan ini pun makin tinggi. Kabid Drainase Dinas PUPR Hizbul Watoni mengatakan, air yang merendam jalan Gang 11 tak kunjung surut karena tidak ada drainase di gang tersebut. Gang 11 Jalan Kuripan itu memang sudah boleh dibilang belum ada saluran drainase lah. Fasilitas untuk mengalirkan airnya pun tidak ada lah, boleh dibilang seperti itu. Jadi memang ke depan secara jangka pendeknya segera mungkin bisa turunkan untuk pembersihan yang di jalan Kuripannya, yang di depan Jalan Kuripan. Mudah-mudahan itu paling tidak bisa mengurangi genangan yang ada di dalam gang dengan menurunkan persoalan jebol. Jadi ke depan kami programkan saluran yang ada di dalam gang-gang itu. Saat ini memang yang sedang mencoba bulan ini akan kami lakukan pembenahannya itu saluran drainasenya di seberang, tapi yang sejalur dengan pasar Kuripan dari depan Ayan itu kan sampai Jalan yang sering terendam ini bakal ditangani PUPR dalam waktu dekat. Genangan air akan dialirkan ke drainase yang ada di jalan utama Kuripan. Dari Banjarmasin, Lutfi Darlan dan Fudael melaporkan. Pemirsa, masih bersama kami dalam Berita Banjarmasin. Bagi Anda yang baru bergabung, berikut Berita Banjarmasin utama hari ini. Napi yang kabur dari lapas kelas 2A Banjarmasin belum juga ditemukan. Anggota DPRD Banjarmasin dilaporkan Organda Kalsel ke Partai Golkar. SD Sungai Miai 8 Banjarmasin rusak parah. Gedung Sekolah Dasar SD Negeri Sungai Miai 8 Banjarmasin rusak. Bangunan berbahan kayu ini rusak di beberapa bagian, seperti dinding dan plafon pada ruang kelas dan lantai pada ruang guru. Kerusakan sekolah ini terjadi sejak beberapa tahun lalu, namun hingga kini tak kunjung diperbaiki. Ini kan sebenarnya ini rumah dinas, tapi dialihfungsikan kami karena tidak mempunyai ruang kantor, ruang kepala sekolah dan ruang guru, dan juga ruang tata usaha. Jadi kami pergunakan rumah dinas ini. 3 tahun terakhir rumahnya memang dari dulu memang sudah rusak, tapi kami tambah sulam dah dari kepemimpinan yang terdahulu. Tapi untuk yang 3 tahun terakhir ini pertama karena memang ada buka tutup sekolah, mungkin PTM itu kan, jadi 2 kali banjir, maka kerusakannya akan semakin bertambah. Nih, lantai ini kan setiap hari kadang-kadang kalau sore itu pasang, jadi lantai yang di bawah itu gelagar dan sebagainya itu keropos. Bu, penyebab kondisi sekolah ini jadi rusak nih karena kada terawat kah atau seperti apa itu, Bu? Karena usianya juga, faktor usianya, kemudian Pihak sekolah berharap Dinas Pendidikan segera memperbaiki kerusakan.
Dari Banjarmasin, Lutfi Darlan dan Huda El melaporkan. Kerusakan gedung sekolah dasar SD Negeri Sungai Miai 8 Banjarmasin membahayakan. Bangunan sekolah berbahan kayu ini sering mengakibatkan guru terperosok karena lantainya yang berlubang. Lurah Sungai Miai Gusti Ikromi Akbar mengatakan, kerusakan sekolah ini sudah sering dilaporkan ke Dinas Pendidikan, namun tak kunjung ditindaklanjuti. Kondisinya masih sama ya. Kemarin itu ulun ada bulan Februari ada kunjungan ke SD, salah satunya SD Sungai Miai 8, dan salah satu ruangannya itu bangunannya itu sangat memprihatinkan karena atapnya jebol, cuma ditahan sama satu tiang, keadaan lantai kayunya yang jabuk. Dan informasi terakhir kemarin itu gurunya ada lapor bahwa sudah ada 2 gurunya yang pelosok lah ya, pelosok di ruangan itu. Salah satunya kemarin dalam keadaan hamil dan akhirnya dioperasi, dan itu sangat kita sayangkan. Kenapa harus terjadi ada korban dulu seperti itu? Kemudian waktu itu tanya dengan gurunya, informasi dari guru memang sudah sering dilaporkan kepada dinas terkait keadaan bangunan tersebut. Cuma ulun kada tahu tindak lanjut dinas seperti apa. Ikromi berharap Dinas Pendidikan segera memperbaiki SD Sungai Miai 8. Dari Banjarmasin, Lutfi Darlan dan Huda El melaporkan. Kemenkumham Kalimantan Selatan menggelar turnamen bulu tangkis di gelanggang olahraga Bunyamin, Banjarmasin. Turnamen bulu tangkis diikuti 39 tim ganda putra dari 22 unit pelaksana teknis UPT di bawah naungan Kemenkumham Kalsel. Ajang ini digelar untuk menyemarakkan peringatan Hari Dharma Karya Dika HDKD ke-77. Hari ini merupakan turnamen badminton dalam rangka Hari Dharma Karya Dika yang ke-77, yaitu hari ulang tahun Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia. Rangkaian ini memang sudah terjadwal oleh pusat, sehingga di seluruh Indonesia diambil melaksanakan kegiatan ini. Pertama, tujuannya adalah untuk meningkatkan tali silaturahmi sesama insan pengayoman. Yang kedua, untuk menumbuhkan sifat-sifat sportivitas dari seluruh karyawan pegawai kita yang ada di Kalimantan Selatan. Tim yang memenangkan turnamen bulu tangkis akan mendapat piala dan uang pembinaan. Dari Banjarmasin, Lutfi Darlan dan Huda El melaporkan. Pemirsa masih bersama kami dalam Berita Banjarmasin. Bagi Anda yang baru bergabung, berikut Berita Banjarmasin utama hari ini. Napi yang kabur dari lapas kelas 2A Banjarmasin belum juga ditemukan. Anggota DPRD Banjarmasin dilaporkan Organda Kalsel ke Partai Golkar. SD Sungai Miai 8 Banjarmasin rusak parah. Pemerintah Banjarbaru bersama petani menggelar panen raya perdana padi lokal. Panen raya berlangsung di lahan seluas 5 hektar di Kelurahan Palam, Kecamatan Cempaka, Rabu pagi. Salah satu petani Yansah mengatakan padi yang dipanen adalah varietas padi lokal jenis siam puntal. Menurutnya dari 5 hektar lahan, padi lokal yang dihasilkan sekitar 40 ton atau 8 ton per hektarnya. Ini panen yang pertama, Pak.
jenis padi yang ditanam Pak? Jenis padi varietasnya itu padi lokal, jenis siam-siaman Pak, ini siam punta. Hasil ini panennya diperkirakan berapa ton hasilnya nih Pak? Kalau ubinannya itu Pak, semalam tuh 5,1, diperkirakan sekitar 8 ton Pak per hektar ini. Itu sistemnya gimana Pak? Sistem tada hujan atau gimana Pak? Kalau di sistemnya sistem tada hujan Pak. Berapa sekali setahun Pak? Setahun sekali Pak untuk padi lokal. Tapi ya kami itu berharap pengennya area pertanian di Palam ini tuh Pak pengen 2 bahkan 3 kali setahun kami pengennya. Kita biasanya 6.000. Wali Kota Aditya Mufti Arifin berharap petani padi tidak mengalih fungsikan lahan pertanian menjadi perumahan. Ini melaksanakan panen raya di lahan milik kelompok tani karya bakti dengan bibit varietas lokal begitu. Nah, mudah-mudahan harapan kami ke depannya para petani, para pekebun, para pemilik lahan ini tidak merubah atau mengalih fungsikan lahan pertanian perkebunan menjadi lahan-lahan seperti misalnya lahan perumahan, pabrik dan lain-lain. Jadi ini demi menjaga keberlangsungan pertanian perkebunan yang ada di Kota Banjarbaru. Tapi alhamdulillah di Palam ini tetap menghasilkan kurang lebih 5,8 ton per hektar gitu. Sehingga harapan kami ke depannya kepada petani agar meningkatkan modernisasi atau teknologi dalam pengelolaan pertanian. Di sini juga telah dilakukan jajar Lego 31 sehingga petani yang lain juga kami harapkan bisa meniru teknologi yang ada di sini. Hari ini kita alhamdulillah sudah mengadakan panen raya. Mencegah lahan pertanian dialih fungsikan menjadi perumahan, pemerintah Banjarbaru akan membentuk peraturan daerah tentang perlindungan lahan pertanian berkelanjutan. Dari Banjarbaru, Lutfi Darlan dan Fahmi melaporkan. Tetapi kita perhatikan bagaimana Wakil Presiden Ma'ruf Amin akan berkunjung di Banjarbaru Kamis hari ini. Ma'ruf Amin akan mengunjungi sejumlah tempat di Banjarbaru yakni Lapangan Murjani dan Posyandu Kenanga di kawasan Roulin, Loktabat Selatan. Pemerintah Banjarbaru Rabu kemarin mempersiapkan tempat-tempat yang bakal dikunjungi Wapres. Wali Kota Aditya Mufti Arifin mengatakan, persiapan tempat kunjungan Wapres telah mencapai 95%. Jadi berkaitan dengan acara Pak Wapres besok di Posyandu Kenanga ini, insya Allah persiapan sudah 95% begitu. Hingga kendala-kendala sedikit yang harus diperbaiki, yang disiapkan. Insya Allah kita besok sudah siap menerima beliau di Posyandu Kenanga ini. Untuk Banjarbaru sendiri berapa Pak yang akan ditinjau Pak? Apakah cuma di sini atau gimana? Yang rencana ditinjau hanya di sini. Sekaligus beliau juga datang di acara OPOP One Pesantren One Product yang ada di Murjani begitu. Jadi setelah dari Murjani beliau datang ke Posyandu ini. Kunjungan Wapres Ma'ruf Amin di Posyandu Kenanga untuk mempercepat penurunan kasus stunting di Banjarbaru. Dari Banjarbaru, Lutfi Darlan dan Fahmi melaporkan. Di Desa Sidomulyo, Kecamatan Kelumpang Hulu, Kabupaten Kota Baru, ada tempat usaha pembuatan kerajinan limbah kayu ulin yang begitu kreatif. Selain mengandung unsur karya seni, kerajinan berbahan limbah kayu khas Kalimantan yang biasa disebut kayu besi ini juga bernilai ekonomi cukup tinggi. Usaha kerajinan limbah kayu ulin ini dimiliki oleh Muhammad Zulfikri. Untuk membuat kerajinan, ia dibantu oleh 3 orang pekerjanya. Di tempat inilah para pekerjanya mengolah limbah kayu ulin menjadi sebuah karya seni berupa meja,
bangku, hiasan dinding, dan perabotan rumah lainnya. Meski hanya dibuat dari limbah dan berbentuk tidak beraturan, hasil kerajinan yang dibuatnya cukup unik dan menarik serta bernilai ekonomi cukup tinggi. Limbah-limbah kayu ulin yang merupakan bahan utama kerajinan ini didapat Zulfikri dari dalam tanah di sekitar area perkebunan kelapa sawit. Dulunya, lokasi tersebut merupakan bekas perkebunan pohon kayu ulin. Zulfikri mengatakan pembuatan kerajinan berbahan limbah ulin ini baru 1 tahun ditekuninya. Sementara untuk membuat kerajinan, para pekerjanya memerlukan waktu selama 1 hingga 2 pekan. Tergantung tingkat kerumitan kerajinan yang dibuat. Kerajinan ulin ini kami mulai sejak setahun yang lewat. Ya, sekitar setahun yang lewat. Karena ada beberapa orang yang bisa kami rekrut untuk membuat meja dari kayu ulin. Limbah karena potensi yang ada di kebun-kebun kelapa sawit, jadi itu kami manfaatkan untuk dibuat meja sebagai kerajinan untuk diproduksi, jadi bahan yang bermanfaat dan mempunyai nilai yang tinggi. Jadi beberapa orang ini ada tiga orang yang mengerjakan bermacam-macam bentuk sehingga bisa dijadikan nilai tambah bagi kehidupan mereka. Kalau yang agak besar dan seperti contoh yang itu mungkin agak susah, tapi kalau yang mungkin sekitar 2 hari bisa 2 hari sampai 3 hari selesai satu kursi yang agak kecil aja. Meski kerajinan ini hanya terbuat dari limbah kayu ulin, harganya cukup tinggi, yakni berkisar antara 2 juta rupiah hingga puluhan juta rupiah. Muhammad Lufid Darlan melaporkan dari Kabupaten Kota Baru. Napi yang kabur dari lapas kelas 2A Banjarmasin belum juga ditemukan. Anggota DPRD Banjarmasin dilaporkan Organda Kalsel ke Partai Golkar. SD Sungai Miai 8 Banjarmasin rusak parah. Sudah lebih dari 2 pekan narapidana napi yang melarikan diri atau kabur dari lembaga pemasrakatan lapas kelas 2A Banjarmasin belum juga ditemukan. Napi bernama Ipu Hadi warga Palangkaraya, Kalimantan Tengah tersebut kabur pada 23 Juli lalu saat membersihkan halaman lapas. Kakanwil Kemenkumham Kalsel Lilik Sujandi mengatakan kaburnya Ipu Hadi diduga karena istrinya minta cerai.
Pihaknya masih melakukan pendekatan kepada keluarga agar Ibu Hadi menyerahkan diri dan menjalani sisa masa hukumannya. Jadi dia sudah bekerja itu lebih dari 3 bulan, bekerja di halaman lapas. Nah, kenapa dia melarikan diri? Salah satu asesmen kita karena kemungkinan istrinya itu meminta cerai, sehingga ada kekalutan gitu. Sehingga cara pendekatan kita nanti adalah tentu melalui keluarganya. Jadi sekali lagi ini memenuhi syarat asimilasinya, ya. Jadi kasusnya pun juga memenuhi syarat untuk diasimilasikan. Hanya persoalan yang membuat dia panik sehingga dia mencoba mencari istrinya. Nah, kita kerjasama dengan keluarganya nanti, mudah-mudahan nanti dalam waktu dekat yang bersangkutan menyadari dan bisa menangkap dan mengembalikan melaksanakan kewajiban pidana. Ibu Hadi merupakan terpidana kasus pencurian dengan sisa masa tahanan 5 bulan 9 hari. Dari Banjarmasin, Lutfi Darlan dan Fudael melaporkan. Sebenarnya sebelum kita mengajukan permohonan, Organisasi Angkutan Darat Organda Kalimantan Selatan melaporkan Sukrowardi ke gedung Partai Golkar di Banjarmasin Rabu pagi. Jadi mereka hanya melaksanakan saja. Mereka meminta pengurus Partai Golkar memberi teguran kepada Sukrowardi. Salah satu kader Golkar yang juga merupakan legislator itu diduga berbuat tidak pantas sebagai wakil rakyat. Beberapa pekan lalu, Sukrowardi ikut demonstrasi bersama sopir truk di bawah naungan organisasi Alfi Ilfa. Pihak Organda keberatan dengan unjuk rasa itu karena meminta subsidi BBM solar dicabut. tindak sesuai aturan yang ada. Tidak cuma dari kami, ya sekedar memberikan masukan aja. Apa yang dilakukan oleh partai juga kita tidak punya hak untuk intervensi. Cuma mungkin dari rekan-rekan kami punya hak private, dan seandainya dari mahkamah partai, bukan mahkamah partai, dari partai, dari apa, kalau sampai ini nanti lolos tidak ada sanksi, mungkin secara private kita bisa para supir mengajukan gugatan perdata atau apa kepada umum tersebut. Itu semua serba mungkin. Lembaga Partai Golkar sendiri kan sekarang ada mahkamah partai, jadi kita juga tidak bisa membuat sebuah keputusan yang berimplikasi terhadap perbuatan yang justru nanti merupakan tindakan yang salah di dalam keputusan itu, karena ada mahkamah partai yang merupakan lembaga pengadilan kalau kita di dalam membuat sebuah kesalahan di dalam mengambil sebuah keputusan. Nah, oleh sebab itu segala aspirasi yang mereka sampaikan kita tampung, nanti akan kita pelajari, kita evaluasi, dan bahkan kita meminta kepada lembaga hukum yang ada di partai untuk melakukan kajian-kajian terkait dengan tindakan yang dilakukan atas ucapan anggota DPRD tersebut. Pengurus Partai Golkar akan menindaklanjuti laporan Organda Kalsel. Dari Banjarmasin, Lutfi Darlan dan Hafiz Arahman melaporkan. Beberapa hari lalu warga Gang 11 Kuripan Banjarmasin Timur mengeluhkan jalan sering terendam. Jalan itu tidak pernah kering sejak beberapa bulan lalu. Jika hujan turun maupun air sungai sedang pasang, air yang merendam jalan ini pun makin tinggi. Kabid Drainase Dinas PUPR Hizbul Watoni mengatakan, air yang merendam jalan Gang 11 tak kunjung surut karena tidak ada drainase di gang tersebut. Gang 11 Jalan Kuripan itu memang sudah boleh dibilang belum ada saluran drainase lah. Fasilitas untuk mengalirkan airnya pun tidak ada lah, boleh dibilang seperti itu. Jadi memang ke depan secara jangka pendeknya segera mungkin bisa turunkan untuk pembersihan yang di jalan Kuripannya, yang di depan Jalan Kuripan. Mudah-mudahan itu paling tidak bisa mengurangi genangan yang ada di dalam gang dengan menurunkan persoalan jebol. Jadi ke depan kami programkan saluran yang ada di dalam gang-gang itu. Saat ini memang yang sedang insya Allah bulan ini akan kami lakukan pembenahannya itu
saluran drainasenya di seberang, tapi yang sejalur dengan Pasar Kuripan. Dari depan Ayan itu kan sampai Jalan yang sering terendam ini bakal ditangani PUPR dalam waktu dekat. Genangan air akan dialirkan ke drainase yang ada di Jalan Utama Kuripan. Dari Banjarmasin, Lutfi Darlan dan Huda El melaporkan. Pemirsa, informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita kali ini. Saya Zaldi Aryandi beserta redaksi mengucapkan selamat beraktivitas, sampai jumpa.